Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Baik, puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita diizinkan Tuhan, keluarga besar Plaimo, keluarga besar Baok, keluarga besar Bani, dan semua rumpun keluarga yang terkait, juga keluarga besar Saketu, keluarga besar Lasi, keluarga besar yang lain yang mungkin tergabung di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk kita boleh ada diperlengkapi dengan firman Allah menjelang pemberkatan nikah yang akan terjadi pada besok hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti biasa di dalam pranikah ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah dasar-dasar Alkitab yang menjadi acuan di dalam pernikahan Kristen atau perkawinan Kristen. Lalu yang kedua, karena kita ini ada di dunia dan ada di bawah lembaga gereja, organisasi gereja, maka ada aturan-aturan di dalam organisasi gereja atau tatanan yang mungkin juga sebentar saya akan sampaikan untuk acara besok hari dalam pemberkatan nikah. Jadi ini dua hal yang akan saya sampaikan, dan kita akan lebih dulu tentunya memperhatikan firman Tuhan. Baik, saya sudah siapkan khotbah ini di dalam slide. Saudara bisa mengikutinya lewat slide yang akan ditayangkan buat kita sekalian. Tema ibadah pranikah pada kesempatan diberkati malam hari ini adalah rumah tangga yang dibangun Tuhan. Bisa tampilkan? Ya. Rumah tangga yang dibangun Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan pembacaan dari kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Ya, saya minta kedua mempelai membaca teks ini. 1, 2, 3. Ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya memberikan tema rumah tangga yang dibangun Tuhan? Dasar ayat ini, Mazmur 127 ayat 1 jelas, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Saudara, kalau kita mempelajari kitab suci, kata rumah itu tidak hanya berarti tempat tinggal. Ya saudara, mari kita perhatikan. Jadi bicara soal rumah di dalam Alkitab itu tidak hanya bicara soal tempat tinggal dari kata bait, ya. Tetapi rumah di dalam Alkitab itu bisa berarti tempat tinggal, bisa juga berarti rumah tangga atau keluarga. Jadi saya ulang lagi, kalau kita membaca Mazmur 127, ingatlah ayat itu tidak hanya bicara soal bagaimana orang bangun rumah, ya. Ada uang lalu kemudian kita beli tanah, lalu kemudian kita bangun rumah tempat tinggal kita. Bukan hanya itu, tetapi kata bait itu juga bicara tentang sebuah keluarga atau yang kita kenal dengan rumah tangga. Nah, karena itu dua hal ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik itu rumah tempat tinggal atau rumah tangga atau keluarga, ya, klik, itu tidak bisa kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kalau hanya usaha manusia, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak akan bisa menjadi sebuah rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Kalau bukan Tuhan, hanya usaha manusia, maka Alkitab tadi berkata sia-sia semua usaha yang dibangunnya. Makanya saudara yang terkasih, tema ini mau saya angkat untuk menjadi pembahasan awal sebelum besok kita akan masuk di dalam pemberkatan nikah.
Supaya besok itu kita mesti pastikan bahwa bukan pendeta Ebenezer Pelaimo yang membangun rumah tangga saudara Ken dan juga saudari Yesi. Bukan saudaraku gereja sidang jemaat Allah yang membangun rumah tangga dari keluarga Ken dan juga keluarga Yesi ke depan. Bukan juga pihak keluarga Pelaimo, Baok, Bani dan segala macam keluarga dari pria atau dari bagiannya saudara Ken yang membangun rumah tangga itu. Bukan juga dari keluarga Saketu, Lasi dan semua rumpun yang keluarga wanita atau keluarga Yesi terkait di dalamnya. Kita semua bukanlah orang yang mampu membangun sebuah rumah tangga. Yang bisa membangun sebuah rumah tangga itu hanya satu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada amin? Ya, saya berharap step awal ini mulai membuka pikiran kita. Saudara, waktu saya susun khotbah ini, saya coba cari-cari tahu tentang informasi tentang rumah tangga di tahun 2023. Dan menurut salah satu sumber, yaitu Radio Republik Indonesia, saya lupa tanggalnya tadi berapa, saudara, dia memberikan suatu judul di sana. Tahun 2023 itu ada 1.600 kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Itu berarti bukan sedikit. Dalam 1 tahun saja orang bisa melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Entah itu istri pukul suami kah, suami pukul istri kah, cerai kah, sudah selingkuh kah, segala macam ada di dalamnya. Itu bukan main-main nilainya, fantastis sekali. 1.006 pasangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kasus yang terjadi itu membuktikan bahwa saudara, berarti sebuah rumah tangga itu butuh sekali Tuhan ada di dalamnya. Sebuah rumah tangga itu memang harus dibangun oleh Tuhan. Suatu rumah tangga itu kalau tanpa Tuhan memang Alkitab bilang sia-sia. Tanpa Tuhan yang ada di dalamnya sia-sia semua. Dan fakta membuktikan di sekitaran kita pun banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itulah saya ulangi lagi, jangan sampai hanya kita yang kelihatan sedang membangun sebuah rumah tapi Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Jangan sampai hanya kelihatan kita yang lagi usaha kasih pemberkatan, kita yang lagi usaha saudaraku bikin semua yang terbaik ya, tapi ternyata Tuhan mundur 1000 langkah. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak terlibat, Tuhan tidak mau hadir di sana. Sayang, 1000 sayang. Itu jangan sampai terjadi. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pada kesempatan diberkati ini, saya mau bagikan ada 2 bagian besar yang akan kita perhatikan. Klik. Ada 2 bagian besar dalam pembahasan kita, supaya kita jangan sampai masuk pada keluarga yang tidak dibangun oleh Allah. Ya, mengapa Tuhan yang harus membangun rumah? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa kok kalau bukan Tuhan semuanya jadi sia-sia? Kenapa kok harus Tuhan lebih dulu? Kenapa kok harus Tuhan yang membangun rumah tangga? Saudara terkasih, nanti kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Yang kedua, ciri-ciri rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Sebelum saya masuk, ternyata data 2023 itu, ya saudara, perceraian di NTT ini cukup tinggi. Dan yang paling tinggi itu dari Pulau Kabupaten Alor. 63 kasus perceraian. Kabupaten Kupang 16. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu membuktikan bahwa saudaraku, ada banyak orang yang tidak menyadari siapa sebenarnya yang membangun rumah tangganya. Ada banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana harus menjadi rumah tangga Kristen yang sesungguhnya. Fakta itu membuktikan. Maka di awal daripada sebelum kita masuk pemberkatan pada besok hari, saya berharap, mengapa Tuhan yang harus membangun? Harus, itu berarti tidak ada pilihan lain. Itu berarti tidak ada objektif yang lain. Maka itu saudaraku, kita harus tahu dari apa yang Alkitab katakan. Ciri-ciri yang bagaimana yang Tuhan inginkan dari sebuah rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan. Itu juga yang akan kita sama-sama lihat pada malam hari ini. Kita mulai yang pertama, mengapa Tuhan yang harus membangun rumah tangga? Yang pertama, baca kedua mempelai. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan. Jadi yang ciptakan lembaga pernikahan itu Tuhan langsung, bukan manusia. Mari kita lihat ayat-ayatnya.
Kejadian pasal 1 ayat 27 lebih dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ini awalnya. Lalu ayat yang ke-28. Sama-sama dibaca kalimat itu. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka yang mana? Yang tadi diciptakan. Di ayat yang ke-27. Jadi kalau Tuhan tidak menciptakan jenis kelamin laki-laki, Tuhan tidak menciptakan jenis kelamin perempuan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang nomor 2 ayat 28 itu. Tidak mungkin Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau Allah tidak menciptakan dan Allah tidak memberkati, tidak ada yang bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa atas segala-gala, itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena itu saudara yang terkasih, mulai dari kitab Kejadian pasal 1, sebenarnya Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa hanya Tuhan yang bisa membentuk sebuah rumah tangga. Lembaga pernikahan itu sah ketika Allah ada di sana. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang biar nikah ada teh, tapi kalau sonde nikah gereja tetap dianggap tidak sah. Tidak ada pemerintah yang gila-gila kasih keluar catatan sipil sebelum ada pemberkatan nikah. Tidak ada. Karena mereka sadari bahwa memang Allah yang membuat pemberkatan itu, Allah yang memberkati itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saudara, saya pernah satu kali pergi ke Dispenduk, lalu kemudian saudara menghadiri salah satu catatan sipil. Karena waktu itu saya jadi saksi di Kupang sana, ada orang yang menikah lalu minta saya jadi saksi. Jadi pencatatan sipilnya di kantor Dispenduk. Lalu waktu itu kepala Dispenduk tanda tangan habis, cap habis, itu akta pernikahan. Dia bilang, ya ini akta ini, pernikahan ini bisa berubah menjadi akta cerai, ya. Tapi ini surat nikah yang dikeluarkan dari gereja ini tidak pernah bisa keluar jadi surat cerai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pemerintah bisa menceraikan, tapi gereja tidak akan pernah bisa menceraikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi Allah itu memberkati, Allah mempersatukan kita. Jadi dasar daripada orang di catatan sipil mesti dari pemberkatan nikah. Kalau tidak ada pemberkatan nikah tidak bisa. Meskipun undang-undang sudah jamin orang yang berusia 17 tahun ke atas bisa katanya nikah pengadilan, tapi itu juga mesti gereja. Ada pemerintah yang akan menunjuk salah satu gereja, lalu kemudian pendeta akan menjadi alatnya Tuhan memberkati, baru bisa. Kalau tidak bisa. Jadi saya ulang, secara logika saja dunia menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang namanya rumah tangga. Tanpa Tuhan tidak ada yang namanya pernikahan. Tanpa Tuhan maka tidak ada satu rumah tangga pun yang bisa diberkati Tuhan. Hanya terkadang manusia lupa. Saudara, sekarang kita lihat ini kronologisnya. Waktu Tuhan bilang Kejadian pasal 1 ayat yang ke 28 tadi dan 27 dan 28 tadi. Ini kronologisnya dijelaskan di Kejadian pasal 2 mulai ayat 7. Perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau tidak manusia jadi patung. Kalau Tuhan tidak hembuskan nafas, manusia jadi patung. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara, Tuhan sucipta habis, Tuhan kasih nafas hidup, lalu Tuhan juga yang angkat sandong pita tanpa di yang namanya itu Taman Eden. Meskipun Taman Eden sudah ada, ya sudah, Tuhan yang siapkan, tapi Tuhan juga yang mengambil manusia, kata Alkitab, lalu menempatkan di Taman Eden. Jadi sudah lihat ini peranan Tuhan itu begitu besar. Tuhan yang cipta, lalu Tuhan yang bawa ke Taman Eden, lalu lanjut. Dikatakan ayat 21, 22, lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu, membuat manusia itu tidur nyenyak. Jadi Tuhan lagi yang berperan di sini, membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, yang dimaksud manusia ini Adam, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi bukan Adam yang cipta Hawa, bukan juga Hawa muncul sendiri, bukan tiba-tiba monyet berubah jadi Hawa. Tidak, saudara.
Bukan juga seperti teori Pithecanthropus erectus yang mengatakan, saudaraku, mulai dari apa? Orang ini, orang itu, naik, akhirnya jadi manusia. Itu bukan. Alkitab mengatakan Adam manusia pertama, lalu Adam itu diambil tulang rusuknya, dijadikanlah manusia yang kedua, yang namanya perempuan atau Hawa. Jadi ini peranan Tuhan semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-23, 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Begitu Adam kaget, dia ada satu perempuan di sini. Dia tahu bahwa itu depung tulang, itu depung daging. Lalu ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu ayat 25 mengatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi saudara, terlihat jelas bahwa ayat-ayat yang saya tunjukkan ini, bahwa tidak ada lembaga pernikahan yang dibentuk oleh manusia. Semua lembaga pernikahan, mulai dari kitab Kejadian, manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa, Tuhanlah yang berperan di sana. Tuhanlah yang punya andil di sana. Tuhanlah yang punya peranan di sana. Tuhanlah yang mulai dari menciptakan sampai menempatkan sampai, saudaraku, mempersatukan, memberkati. Itu tidak ada lain, hanya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu semua kita yang hadir mesti sadar itu, ya. Pemberkatan yang akan terjadi besok itu bukan karena siapa-siapa, semua hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, kita usaha semua sia-sia. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak contoh ya. Orang yang menikah berusaha dengan kekuatannya sendiri, habis semua. Ya saudara, hancur semua. Ketika kekuatan manusia berusaha dilibatkan di sana, maka Tuhan akan mundur. Kalau Tuhan mundur, maka tinggal manusia sendiri. Kalau manusia sendiri, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Kedua, mengapa Tuhan yang harus membangun rumah tangga? Karena Tuhan ingin ada keturunan ilahi. Itu tujuan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau ada rumah tangga, ada manusia-manusia yang berumah tangga, laki-laki dan perempuan bersatu, karena dia inginkan ada keturunan-keturunan ilahi. Maksudnya ada generasi-generasi penerus kerajaan Allah, ada ahli waris kerajaan Allah. Jadi saudara, bukan nanti kita melahirkan ahli waris kerajaan setan semua. Kita rindu, saudaraku yang terkasih, Tuhan rindu bahwa semua yang akan menikah itu melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih, Maliaki pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nanti kalau saudara baca, nanti saya tunjukkan ayat setelah ini, saudara yang terkasih, bahwa ini bicara tentang suami istri. Yang bicara soal daging dan roh bersatu, itu tuh bicara soal suami istri. Dan apakah yang dikehendaki dengan kesatuan itu atau suami istri itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Karena Tuhan itu menghendaki keturunan ilahi. Kalau tidak, dia tidak cipta laki-laki dan perempuan. Saudara, saya mau sampaikan ini buat kita semua, ya. Alkitab itu bicara yang pertama begini, manusia sebelum ada, itu ada yang namanya malaikat. Ya, sebelum ada manusia itu sudah ada malaikat. Tuhan Allah sudah ada, malaikat sudah ada lebih dulu sebelum ada manusia. Ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat itu punya tugas masing-masing. Kita semua tahu ada Gabriel. Ya, Gabriel itu pembawa berita atau pembawa pesan, itu Gabriel. Lalu kemudian Mikael itu malaikat peperangan, saudara. Lalu ada malaikat yang namanya Lucifer, itu malaikat pemuji, saudara. Ya, malaikat pemuji, dia itu yang mempunyai peranan pemuji, penyembah, dia yang pimpin paduan suara. Ya. Tapi saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa malaikat yang satu itu, ya, dalam Yesaya pasal 14, saudara nanti bisa baca,
malaikat yang pemuji itu berontak kepada Allah. Ya, manusia belum ada ini. Jadi ini pemberontakan terjadi di sorga. Lalu kemudian saudara, karena dia berontak, maka Allah mencampakkan dia, si Lucifer itu yang kita kenal kemudian dengan setan atau iblis, itu malaikat. Ya. Setan itu dicampakkan ke dalam dunia ini. Makanya waktu dalam Kejadian pasal 2, setelah manusia ada di Taman Eden, saudara, di pasal 3 setan sudah ada duluan. Kenapa setan sudah ada duluan? Ya memang karena setan adalah malaikat Lucifer itu yang dicampakkan ke dalam dunia ini, saudara. Karena sekarang tidak ada pemuji dan penyembah, maka Tuhan menciptakanlah manusia yang namanya Adam dan Hawa. Apa tujuannya, saudara? Supaya melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Tambah banyak. Kalau tambah banyak, maka akan muncul pemuji dan penyembah yang baru, yang menggantikan posisi Lucifer. Makanya kalau saudara baca kitab Wahyu, ya, pasal yang ke 12, pasal 12, pasal yang ke 14, kita menemukan ada pernyataan eksplisit di sana bahwa nanti kita semua ada di sorga, itu tugas kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk menggantikan tempat posisi dari si setan yang namanya Lucifer itu, malaikat itu, saudara. Karena itu Tuhan tidak mau lahir keturunan-keturunan setan. Tuhan tidak mau lahir keturunan-keturunan yang tidak memuji Allah. Tuhan tidak mau melahirkan keturunan-keturunan yang tidak menyembah Allah. Tuhan tidak mau. Makanya dia mempersatukan daging dan roh. Artinya saudaraku, laki-laki dan perempuan yang takut Tuhan, supaya lahir keturunan-keturunan ilahi. Ada amin? Nah ini kita tidak boleh lupa. Karena hidup di dunia ini ada visi. Ya saudara, suatu saat kita semua ini akan mati. Tidak ada orang bilang hidup selama-lamanya. Ya. Nah waktu saudara meninggal dan saya meninggal nanti, kita pun posisi hanya ada dua, neraka atau sorga. Saudara di tempat lain. Saudara, yang ada di sorga dia pun tugas ganti Lucifer. Dia pun tugas ganti malaikat. Untuk apa? Puji, menyembah. Makanya sekarang kita semua memuji dan menyembah Allah. Karena tugas itu digantikan oleh kita yang diciptakan menggantikan posisi Lucifer. Kalau Lucifer tidak jatuh, seandainya ini saudara, bahasa saya manusia, kita ini tidak ada. Bikin apa kita ada? Tuhan sudah ada pemuji, penyembah, lengkap dia. Tapi karena dia mau ada pemuji dan penyembah, maka dia menciptakan kita manusia ini. Saudara nanti lihat dalam kitab Yesaya 47 ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti 43, Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7 itu menjelaskan tentang itu. Ya. Nah, sehingga kita anak-anak Tuhan ini mesti tahu, kenapa saya nikah? Oh, saya nikah ini supaya lahir generasi-generasi gerejawi, generasi-generasi yang nanti memuji menyembah Allah, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, supaya semua akan meninggikan Tuhan. Itu Tuhan pun mau. Makanya ada yang namanya laki-laki dan perempuan, supaya ada keturunan. Saudara yang terkasih, karena malaikat itu diciptakan tanpa jenis kelamin, malaikat itu. Jadi kalau misalnya Lucifernya, saudara, satu legion, Alkitab berkata, saudara, itu berarti satu pasukan besar itu ada 6.000 orang, satu legion itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi 6.000 itu tidak bisa beranak cucu, setan itu. So 6.000 itu. Ya. Jadi semua setan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat Lucifer itu yang jatuh itu, saudara yang terkasih, ya jumlah mereka sebagaimana dulu di surga tetap, ya begitu terus sampai nanti mereka akan masuk di dalam penghukuman kekal neraka. Ya, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, saudara, itu nanti mereka semua akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, neraka. Ya saudara, Lucifer, setan, nabi palsu, semua pengikut-pengikutnya, jumlah mereka tidak bertambah. Karena jumlah mereka tidak bertambah, jumlah pemuji terus bertambah. Kenapa? Karena menikah beranak. Nah kalau saudaraku, semakin banyak orang menikah, beranak, dan angka kematian dengan kelahiran itu tidak sebanding. Kelahiran lebih banyak daripada kematian. Artinya Tuhan menciptakan generasi-generasi keturunan ilahi yang tambah banyak, pemuji penyembah yang tambah banyak. Odo, setan cemburu. Setan bilang, aku nggak bertambah-tambah, sorga punya tambah.
Karena saudaraku, setan tahu dia punya tidak bertambah, maka dia pun masuk, menyusup masuk, supaya dia ingin menghancurkan kesatuan keluarga Allah. Dia ingin menghancurkan generasi-generasi Kristen yang akan memuji Tuhan. Supaya lahir nih keturunan yang tidak takut menyembah Tuhan semua, yang tidak tahu memuji Tuhan, yang tidak tahu beribadah kepada Tuhan. Pokoknya semua setan habis. Nah, itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ini kita mesti sadari. Saya selalu berdoa bagi anak-anak saya supaya mereka bertumbuh untuk jadi pemuji dan penyembah Allah sebagai keturunan ilahi. Ada satu generasi baru yang Tuhan sedang cari. Generasi pemuji dan penyembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ini ayat bilang jaga diri baik-baik. Jangan suami setia terhadap istri kita dari masa mudanya. Itu kita tidak boleh lupakan ini. Jadi saya ulang. Kenapa harus rumah tangga itu dibangun Tuhan? Saya ulang. Karena satu, Tuhan yang cipta kita. Tuhan yang bentuk itu lembaga pernikahan. Tidak ada satu manusia. Mulai dari kitab Kejadian. Saudara. Lalu kemudian yang kedua, ingat baik-baik. Ternyata Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan dibalik dia membuat kita berumah tangga. Dia rindu ada pemuji penyembah keturunan-keturunan ilahi. Tambah hari tambah banyak. Tambah hari tambah banyak. Worship penyembah tambah banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Karena itu, inilah ciri-ciri rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, yang harus kita miliki, yang harus kedua pasangan sungguh-sungguh dengar dan taati dan lakukanlah ini firman Tuhan. Yang pertama, rumah tangga yang dibangun dengan fondasi firman Tuhan. Sebab kalau tidak dibangun dengan fondasi firman Tuhan, tadi saya sudah bilang, setan ada incar terus. Satu pasangan nikah, setan tunggu. Dia incar itu. Ya. Karena dia tidak mau ada orang Kristen yang tambah banyak. Dia tidak mau ada pemuji yang tambah banyak. Dia ini saingan kita. Makanya Alkitab berkata dia itu musuh Allah. Itu setan. Karena musuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan terus cari cara bagaimana supaya dia bisa masuk. Kalau kita tidak sadar dengan mulai membangun fondasi hidup rumah tangga kita dengan firman Tuhan sebagai dasar, maka kita pasti akan rubuh, hancur. Makanya Yesus bilang begini, Matius 7 ayat 24. Perhatikan. Ya, Matius 7 24, kedua mempelai silakan dibaca 24 25. 1 2 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang mendirikan rumah tangga di atas batu. Ya, itu kalau orang itu dengar firman dan melakukannya. Kalau Sonde dengar firman, Sonde lakukan firman, ayat 25 bilang begini. Mari kita baca. 1 2 3. Kemudian turunlah hujan dan lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Batu itu apa? Firman Tuhan itu. Didirikan di atas fondasi yang benar, yang namanya Alkitab. Kalau Alkitab ini tidak dijadikan fondasi, rumah tangga manapun, saudaraku, pasti hancur. Karena fondasi ini adalah Tuhan sendiri. Alkitab ini adalah Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang kalau masuk pinangan, selalu dong tidak bisa lupa. Mau uang berapa banyak, Alkitab mesti ada. Dan Alkitab ada di dulang pertama. Kenapa? Karena ini yang menjadi kekuatan. Tanpa ini tidak bisa. Hanya Alkitab yang bisa bikin rumah tangga jadi kuat. Hanya Alkitab yang bisa bikin rumah tangga jadi, saudaraku, tahan menghadapi angin, menghadapi banjir, menghadapi apapun. Itu hanya Alkitab. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain, saudaraku, itu hanyalah orang bilang aksesoris, tambah-tambah bikin pemanis. Orang kalau bikin kue itu orang bikin ada
unsur-unsur yang bikin hias. Saudara, padahal boneka semua. Jangan coba-coba kita angka kau makan. Itu boneka semua palsu. Hanya penghias. Tapi saudaraku, kue aslinya itu yang kita akan makan. Itu juga hidup kekristenan, saudara. Kita ini banyak dihiasi oleh banyak hal. Tapi yang menjadi kekuatan, fondasi, itu hanya firman Allah. Tanpa firman tidak ada yang bisa kuat. Tidak ada yang bisa hebat. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik. Saya ulang lagi. Bangunlah fondasi rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Waktu susun dengan firman Tuhan, maka pasti tinggal tunggu waktu. Awal-awal betul lihat, wih, rumah gagal. Ya saudara. Itu sama ke seroja yang baru-baru datang tuh. Kan betul tahu seroja itu datang kapan. Saudara. Betul pun pikir juga mungkin betul pun taksasi. Itu hari kuda-kuda kuat semua. Itu betul pun taksasi. Nah begitu seroja datang, badai angin datang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu membuktikan yang mana yang sungguh-sungguh kuat dan mana yang hanya kelihatan kuat. Itu beda. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi ingat, Tuhan hanya bisa hadir dalam sebuah rumah tangga yang fondasinya Alkitab. Di luar fondasi Alkitab Tuhan tidak akan hadir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mau siapa sah. Kalau Tuhan tidak, orang itu sudah mulai Alkitab ini nomor 2, Alkitab ini nomor 3, maka saya ulang lagi, itu pasti rumah tangga itu tidak akan bisa bertahan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kita hari-hari ini yang sebenarnya rumah tangga sudah mulai hancur. Dan sudah pasti keturunan sudah jadi keturunan tidak ilahi lagi. Ya. Karena itu jangan sampai ini sebuah warning. Ibaratnya lampu merah ya, buat kita semua yang ada di dalam rumah tangga Kristen. Siapa saja. Jangan lupa, jangan pernah lupa Alkitab. Waktu orang sudah mulai berani langgar Alkitab, maka pasti apa saja dia tidak akan takut. Saudara, Alkitab saja dia langgar, apalagi yang lain. Bapak saksi, dia sonitong. Orang tua, dia sonitong. Alkitab saja langgar. Kalau orang langgar berani, Alkitab dia langgar, maka yang lain dia gampang sekali langgar. Itu. Saya ulang lagi, itu yang tinggal tunggu waktu sah. Maka ingat, Alkitab itu jangan pernah dijadikan cuma hiasan belaka. Jadikan fondasi, jadikan kekuatan dalam hidup rumah tangga kita. Yang kedua, tampilkan. Ya, dibacakan 1, 2, 3. Kedua mempelai. Ulang 1, 2, 3. Rumah tangga yang sepadan. Ulang 1, 2, 3. Rumah tangga yang sepadan. Lihat ini ayat-ayat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tidak pernah kasih pasangan itu tidak sepadan. Harus sepadan dengan dia. Ayat 20 Kejadian pasal 2. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, lihat itu. Tuhan sudah kasih kuasa kepada Adam untuk lihat semua binatang yang ada dalam taman itu. Dia yang kasih nama itu burung-burung, 1 merpati, 1 tekukur, 1 burung beo, 1 hantu dan lain sebagainya. Itu Adam kasih nama semua. Ya, semua binatang dia kasih nama. Tetapi tidak dijumpai 1 orang juga atau 1 binatang pun yang sepadan dengan dia. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya di ayat yang berikutnya nanti kita melihat tadi, Tuhan ciptakan yang sepadan. Itulah yang namanya Hawa. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata sepadan itu menjadi penting dalam sebuah rumah tangga. Sepadan itu tidak berarti sejenis. Saya ulang ya. Sepadan itu bukan sejenis, tapi cocok. Yang namanya cocok, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba
saudara buka satu baut, ya, atau mur, ya saudara, atau itu ban mobil itu kalau kita buka dia pun baut dong. Saudara terkasih dalam Tuhan, baut dengan dia punya besi itu, ya, dia pun mur itu atau dia pun apa itu, batang itu kan beda, saudara. Satu panjang, satu bulat. Tapi begitu yang bulat dan panjang itu disatukan jadi cocok, saudara. Tuhan itu tidak pernah memberikan pasangan itu sejenis, bukan. Sepadan itu berarti cocok. Cocok itu berarti bisa beda. Tetapi saudaraku, bisa disatukan. Itu namanya sepadan. Ya. Kadang satu pendiam, satu beribut. Ya. Kadang satu ini cepat emosi, satu ini, ya, orang bilang sonto juson bagarak. Ya, saudara. Nah, itu tuh tidak seimbang. Tapi justru dong dua kalau jadi satu, sepadan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi makanya orang kadang-kadang menikah ini dia lupa. Ya. Makanya timbul sekarang namanya lesbi, lalu homoseks, gay. Itu karena dia tidak tahu arti sepadan. Saudara. Sepadan itu bukan berarti kita sama-sama karena kotong laki-laki dan laki-laki itu saling mengerti. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya itu gay dong. Dong tidak mau ada perempuan, karena dong bilang perempuan terlalu bertingkah. Ya, perempuan nanti cerewet, perempuan nanti begitu dan segala macam. Akhirnya dia bilang lebih baik kita dengan kita itu yang pas. Ya saudara. Nah itu tidak bisa, itu lu salah artikan kata sepadan. Sepadan itu bukan sejenis, tapi sepadan itu cocok. Yang namanya cocok itu berarti beda tetapi disatukan, itu namanya cocok. Amin. Amin. Ya. Jadi tidak boleh itu bapak saksi dan mama saksi atau orang tua nanti dapat dengar, ya. Ken datang lalu kemudian mengeluh, ya. Coba tahu dulu Yesi begini. Nah, itu tuh jangan sampai. Atau Yesi juga datang di bapak saksi lalu kemudian di mama orang tua lalu bilang, beta susun bisa lah, ternyata dia begini. Nah, itu salah besar itu. Ya. Itu berarti dia tidak mengerti arti kata sepadan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sepadan itu nanti kita akan lihat waktu dalam pernikahan. Sepadan itu tidak bisa dilihat waktu pacaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pacaran itu tidak bisa membuktikan orang itu sepadan atau tidak. Jadi kecocokan itu akan terlihat waktu kita ada di dalam pernikahan. Itu baru namanya tahu satu punya kekurangan, satu pun kelebihan, satu pun kekurangan. Itu akan tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, rumah tangga yang diberkati Tuhan, dia harus sepadan, cocok, saudara. Nah, patokan cocok itu, saya ulang ya, patokan cocok itu tentu adalah firman Tuhan. Patokan sepadan itu bukan mau-mau kita. Patokannya adalah Alkitab. Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 14. Perhatikan, saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata tidak seimbang itu bisa berarti juga tidak sepadan dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kesepadanan itu bukan dalam konteks dunia. Kalau dalam konteks dunia, maka saudara kita bilang, dia biar begitu, dia biar gelap, beta biar terang, sana masalah. Hari Minggu kemarin ada yang tanya saya, datang ke gereja lalu bertanya begini, Pak Pendeta, saya mau tanya, saya pun anak mau menikah, tapi dia pun pasangan ini beda agama, saudara. Lalu dia cerita tentang dia pun diri juga yang beda agama. Saya bilang itu beda, Pak dan Ibu beda-beda agama masing-masing. Dan waktu itu memang belum kenal Tuhan, belum tahu firman, belum ada di terang. Ya, kalau belum ada di terang, maka sekali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, ya memang tidak tahu, baku tahu firman Tuhan tidak tahu bagaimana ya, habok pisah. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat sedang bicara orang yang sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran. Kalau sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, lalu lihat tidak seimbang,
tidak sepadan, lalu masih mau, itu cari hal dia pun. Saya bilang begitu. Itu cari hal. Karena Alkitab sudah bilang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Makanya susah, banyak rumah tangga suka mengeluh. Ya, setelah menikah, bapak bepung laki ini suruh pergi gereja ini susah setengah mati. Ya kok memang laki galap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan repot. Satu mau begini, satu belok kiri, satu belok kanan, satu maju. Lo mau bakar mana? Ya so memang satu galap, satu terang. Nah, susah. Yang namanya terang dan galap susah bisa bersatu. Terang mesti berdiri sendiri, gelap mesti berdiri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ingat, saya tekankan ini malam, pertobatan itu menjadi penting dalam sebuah rumah tangga. Saya menikahkan besok atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai wakil Allah. Saudara, itu sama dan saya biasa baptis orang ke tenggelam dalam situ atas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu juga sama. Ya. Tapi bukan berarti dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus lalu kemudian saudara lalu bilang, oh sudah saya nikah, saya baptis, jadi sudah saya sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sah dan tidak itu bukan karena di gereja kita melakukan sesuatu yang religius, bukan. Sudah, sah dan tidak sah itu dalam pandangan Tuhan. Bisa saja sah di gereja, sah pemerintah, sah adat istiadat, Tuhan bilang tidak sah. Kita mau bilang apa? Saudara, iya. Makanya betapa pentingnya kita pakai koridor yang benar. Alkitab itu menjadi penting. Pernikahan itu sekali lagi menjadi titik di mana saya mau memulai hidup baru. Lama muskas tinggal. Nakal-nakal kepala batu itu buang kalau mau menikah. Begitu laki-laki perempuan mesti buang. Kalau tidak bisa. Saudara yang terkasih, bisa hanya formalitas. Bisa hanya sekedar kita lakukan, tapi di mata Tuhan tidak. Karena itu saya ulang, harus Tuhan yang bangun. Nah kalau mau Tuhan bangun, jangan lupa ambil keputusan dengan segera supaya Tuhan jadi saksi atas rumah tangga kita. Yang ketiga, terakhir, mari kita lihat. Yang ketiga, 1, 2, 3, sebutkan 2 mempelai. Tuhan yang menjadi saksi rumah tangga. Ingat itu. Tuhan yang menjadi saksi rumah tangga. Ini Alkitab yang ngomongin. Nanti ayatnya kita baca. Bapak saksi, mama saksi hanya bisa saksi waktu dinikah. Duduk besok terakhir di resepsi. Selesai. Tidak ada orang PIKO 02 lagi. Tidak ada. Saudara terkasih. Yang akan jadi saksi terus Tuhan. Yang akan menjadi saksi. Maleakhi pasal 2 ayat 14. Baca berdua mempelai. 1, 2, 3. Antara engkau dan istri masa mudamu engkau telah tidak setia, padahal dia telah dan istri seperti. Ayat 15. 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Iya. Keturunan Ilahi. Terus. Janganlah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Ayat 16 terakhir. 1, 2, 3. Sebab aku menguji perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang mengikutinya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta Allah. Ya. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Amin. Coba Yesi lihat Ken. Kasih tahu dia, bilang jangan berkhianat. Kasih tahu juga Yesi, jangan berkhianat. Nah, ingat itu. Yang saksi Tuhan Allah. Tidak ada yang saksi. Ya. Jadi kalau saudara betul-betul sadar bahwa pernikahan ini Tuhan ada di sana, Tuhan yang menjadi saksi, saudara, tidak ada orang berani. Tidak ada. Semua orang akan takut Tuhan. Ya, kalau saudara baca kitab Maleakhi ini kan Tuhan marah kepada orang Israel yang banyak sekali pelanggaran. Ya, salah satunya rumah tangga dong hancur berantakan.
Satu cerai, satu tidak setia, satu ya, satu berkhianat, satu kekerasan. Kalau kita baca itu ayat-ayat tadi jelas. Ya, karena itu Tuhan marah dan Tuhan pakai hamba Tuhan yang bernama Maleaki. Tolong kasih tahu itu orang Israel. Hari ini kita juga baca ini teks. Sebagai anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan saksi pernikahan kita. Jangan ada orang yang berkhianat. Jangan ada orang yang saudaraku tidak setia dengan suami atau istri pada masa mudanya. Ini kebenaran menolong kita semua. Sehingga ingatlah, rumah tangga bukan manusia yang bangun, tetapi Tuhan yang bangun. Prosesi adat yang tadi saudara sudah lewati, besok pernikahan di gereja, orang tua adat semua yang duduk tadi, mereka cuman alat. Saya besok yang memberkati, cuman alat. Pemerintah yang akan juga saudaraku pakai untuk pencatatan sipil akan datang, mereka juga cuman alat. Kalau Tuhan tidak terlibat dari kita semua ini, baik saya, baik adat, baik itu saudaraku pemerintah, maka pernikahan kamu dua memang sah adat, sah gereja, sah pemerintah, tapi tidak sah di mata Tuhan. Camkan firman Tuhan ini dan jangan lupakan. Saya masuk bagian yang kedua. Minta buku, kasih mati sudah. Buku di dalam situ.